Oke, berikut ini adalah template versi terbaru atau versi 2 dari template yang lama telah disesuaikan terhadap aturan yang berlaku. Pada template kali ini tidak ada lagi penguncian pada sistem template, tetapi tetap menggunakan format agar memudahkan penulis menyamakan format laporannya. Nah, ini yang disebut format. Kita menggunakan style, dan seperti biasa dengan navigation pane untuk memunculkan kedua menu ini, silahkan untuk memunculkan navigation pane, klik view dulu, kemudian conteng pada navigation pane. Nah, untuk memunculkan menu style, bisa mengklik pada bagian ini. Nah, sebagaimana template di format sebelumnya, template ini tetap sama, yaitu menyatukan antara penelitian dan pengabdian. Selain itu juga menyatukan antara laporan kemajuan, laporan akhir, dan juga tentunya proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk menggunakan template ini, yang pertama adalah pilih bagian ini untuk jenis laporannya, apakah ini proposal, laporan, atau laporan kemajuan. Yang pertama untuk pengusulan kita pilih proposal. Kemudian untuk jenis skema, bisa pilih misalkan untuk pengajuan penelitian, maka tinggal klik penelitian. Skema yang diajukan tinggal dipilih. Kemudian untuk bidang kajian, sesuai dengan roadmap kita, ada 5 bidang kajian, silahkan disesuaikan saja. Nah, di sini judul juga menggunakan format, ditulis dalam Arial 11, sentence case, jadi bukan all caps. Silahkan diketik sesuai dengan judul masing-masing dan tidak keluar dari format ini. Misalkan saja kita beri judul kenapa tidak keluar dari format ini? Karena ini akan terkoneksi ke bagian lain yang menunjukkan judul nantinya. Jadi tidak perlu susah-susah lagi melakukan klik beberapa kali untuk mengetik judulnya. Nah, untuk ketua silahkan masukkan nama masing-masing. Dan NIDN-nya. Anggota juga ditulis, jangan lupa untuk mencantumkan gelarnya. Dan jangan lupa mencantumkan NIDN anggota. Sesuai dengan ketentuan, anggota hanya 2. Nah, jika sudah, maka kita masuk ke bagian informasi dasar. Nah, ini adalah bagian yang terkoneksi dengan bagian atas tadi. Jadi, tolong kami harapkan tidak keluar dari bagian title, agar dia akan otomatis tercopy di bagian bawah. Kemudian informasi kegiatan seperti biasa tetap dipilih. Skemanya juga sama. Silahkan dipilih saja sesuai dengan di cover atas tadi. Identitas pengusul jangan lupa disamakan dengan bagian atas. Silahkan dipilih fakultasnya ketua. Program studinya silahkan diisi secara manual.
dan tentunya silahkan diisi Sinta ID sesuai dengan Sintanya masing-masing. Silahkan dicek di halaman Sinta untuk mengetahuinya. Isi nomor HP, kemudian email juga sesuai dengan email ACID-nya. Jadi tidak boleh menggunakan email Gmail atau email lain yang tidak bersifat ofisial dari umbjm.ac.id. Nah, bidang ilmu ini dituliskan sesuai dengan bidang ilmu masing-masing, berbeda dengan bidang ilmu program studi. Misalkan keahliannya adalah di bidang kebencanaan. Nah, atau misalkan di keperawatan dengan bidang ilmu kegawat daruratan, silahkan diketik di sini sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Anggota sama, diisi nama lengkap, NIDN, fakultasnya juga dipilih, program studinya juga dipilih, Sinta ID-nya juga ditulis. Kemudian ini bidang ilmu salah satunya, misalkan. Nah, jika memasukkan tim ahli di dalamnya, termasuk dalam aturan di mana wajib memasukkan mahasiswa, silahkan tulis nama mahasiswanya di sini. Pekerjaannya tentunya mahasiswa, institusinya adalah Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Untuk peran, silahkan tulis peran dari si tenaga ahli yang dalam hal ini memasukkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian ini. Nah, jika ada tenaga ahli lain yang dimasukkan di luar dari kampus juga diperbolehkan, tetapi silahkan dicantumkan di sini pekerjaannya sebagai apa, tempat kerjaannya juga sebagai apa, dan perannya di dalam penelitian silahkan diisikan. Bagian ini jika tidak diperlukan boleh dihapus. Kemudian pada bab 1.3, ini juga jenis skemanya. Silahkan dituliskan roadmap masing-masing dosen atau dalam hal ini adalah ketuanya. Selain itu juga diceritakan di bagian ini roadmap yang sesuai dengan usulan ini, usul penelitian atau pengabdian ini masuk ke dalam roadmap di bagian mananya. Silahkan diceritakan maksimal 400 kata, baik itu penelitian maupun pengabdian. Setelah selesai mengisi bagian subbab 1.4, silahkan tentukan luarannya sesuai dengan prasyarat yang ditentukan oleh pedoman, juga pada target luaran yang ingin dicapai. Bagian-bagian yang tidak diperlukan boleh dihapus. Kemudian jika ada mitra, tentunya pada bidang pengabdian memerlukan mitra, silahkan dicantumkan di bagian sini, baik itu nama mitra perorangannya, apakah dia ketua, wakil, sekretaris, atau siapapun, tapi nama seseorang tersebut. Kemudian tempatnya, apakah dia sebuah yayasan atau kelompok masyarakat, itu disebutkan di sini. Jenisnya apa. Selain itu, seperti biasa, bagian yang boleh dihapus, silahkan dihapus. Jika penelitiannya memiliki mitra juga dituliskan di sini, tetapi jika tidak, silahkan bagian ini boleh dihapuskan saja. Setelah itu, pada bagian ini adalah ringkasan atau abstrak. Jadi kalau itu usulan, silahkan pilih ringkasan penelitian. Ceritakan konsep penelitian ini secara umum saja atau rangkumannya saja. Maksimal 200 kata. Jika ini bentuknya laporan, silahkan ganti pada bagian abstrak. Kemudian tuliskan kata kuncinya minimal 3, maksimal 5. Setelah selesai, kita skip dulu bagian ini, masuk ke daerah pendahuluan. Nah, pada bagian ini silahkan dituliskan saja, seperti pada pendahuluan riset pada umumnya. Tidak ada tujuan dan masalah lagi karena kita coba sesuaikan seperti halnya artikel ilmiah yang sudah menjatuhkan tujuan dan masalahnya pada bagian pendahuluan. Jika telah selesai, masukkan pada bab 3. Pada bagian ini silahkan dituliskan metodenya secara lengkap dan detail. Jika telah selesai, langsung ke bagian referensi. Nah, pada bagian ini silahkan menggunakan aplikasi referensi, baik itu Mendeley, Zotero, atau bawaan dari Microsoft Office sendiri, ataupun dari aplikasi manajemen referensi lainnya dengan format Harvard. Jika telah selesai, silahkan lakukan save. Tetapi jangan lakukan konversi dulu ke PDF.
Setelah proposal dibuat menggunakan template yang telah disediakan, sebelum convert atau save ke PDF, saya sarankan untuk menduplikasi file proposal terlebih dahulu dan diberi nama proposal, kemudian nama dosen pengusul agar tidak kehilangan format awal. Sehingga terjadi atau terbentuk dua file yang tetap tersedia dalam laporan ini. Nah, sehingga file awal yang digunakan tadi tidak terhapus. Tujuannya di sini agar kita bisa membuat proposalnya. Setelah proposal jadi, langsung ke bagian metode, ke bagian ujung dari metode, kemudian dihapuskan bagian yang tidak perlu seperti hasil dan pembahasan serta penutup. Karena pada bagian ini kita akan melakukan usulan dari penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, sehingga karena baru usulan kita tidak memerlukan bab hasil dan bab penutup. Yang tertinggal hanya bab pendahuluan, metode, dan referensi atau daftar pustaka. Lampiran jika tidak diperlukan juga dapat dihapuskan. Jika telah selesai, silahkan menuju ke bagian daftar isi. Sesuai dengan yang tercantum di sini, silahkan klik kanan, update field. Dia akan otomatis memunculkan hanya sisa bab yang ada saja lagi. Atau bisa juga klik kanan, update field, update entire table. Nah, jika telah selesai seperti ini, tinggal klik save file, save as, kemudian kita save sebagai PDF. Nah, demikian tutorial penggunaan template versi terbaru untuk proposal penelitian ataupun pengabdian ke masyarakat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sebagai dukungan pengembangan informasi dan konten kami. Terima kasih.